Hey Sobat Info, waktu adalah hal yang tak bisa lepas dari kehidupan kita. Dan ada banyak loh perspektif tentang waktu. Waktu sebagai penanda aktivitas kita, dan mungkin kita hidup dengan mengabaikan waktu. Namun dari sekian banyak perspektif, kalau dilihat dari perspektif ilmiah, banyak sekali hal mencengangkan di balik persepsi normal kita terhadap waktu. Info Gila punya beberapa hal mencengangkan di balik berbagai fakta ilmiah tentang waktu. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Info Gila. Pertama, tak cuma tahun kabisat, detik kabisat juga ada. Ada konsep baru tentang detik kabisat yang diperkenalkan oleh International Earth Rotation Service, badan yang meregulasi waktu astronomi. Tindakan korektif berupa penambahan 1 detik di tanggal tertentu diterapkan tiap kali tim global menganggap penyesuaian harus dibuat. Hal ini terjadi karena perlambatan rotasi bumi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus penuh untuk rotasi ternyata tak selalu konsisten 24 jam per harinya. Setiap perubahan terus-menerus membuat adanya miskonsepsi waktu yang harus dibenahi. Detik kabisat ini mulai dilakukan pada tahun 1972 dan sudah terjadi 27 kali. Pada tanggal 30 Juni 2015, waktu ditambahkan 1 detik, serta tanggal 31 Desember 2016 sebelum memasuki tahun baru 2017. Hitungan jam tidak diakhiri di pukul 23.59.59, namun di pukul 23.59.60. Kedua, persepsi akan waktu berbeda tiap kultur. Waktu di setiap bagian bumi pembagiannya selalu sama, yaitu 24 jam sehari. Dan setiap jam terdiri dari 60 menit. Namun di tiap penjuru bumi terdapat perbedaan waktu. Hal ini membuat cara pandang yang berbeda di tiap orang pada tiap kultur. Studi ilmiah menunjukkan bahwa kebanyakan orang wilayah Amerika umumnya memecahkan konsep waktu menjadi 5 menit bertahap. Sementara orang Timur Tengah akan menafsirkan waktu secara bertahap 15 menit. Jadi tiap wilayah akan menafsirkan waktu dengan cenderung menyebut kelipatan angka tersebut. Studi yang dihelat oleh psikolog bernama Lawrence White ini dilakukan dengan menguji beberapa orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan melakukan kegiatan rumit selama 47 detik dan menafsirkan beberapa waktu yang telah berlalu. Orang Amerika cenderung menyebut kelipatan 5 detik, antara 55 hingga 60. Sementara orang Eropa Tengah dan Utara, serta orang Afrika Utara seperti Maroko menyebut kelipatan 15 detik, seperti 45 atau 30 detik. Kalau Indonesia kayaknya pakai kelipatan 15 detik juga deh. Menurut Sobat Info bener nggak? Ketiga, ada masa di mana tidak ada konsep waktu. Menurut teori Big Bang, ruang dan waktu itu muncul mengikuti ledakan besar yang terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Kebayang nggak kalau waktu itu tidak ada? Ketika waktu didefinisikan sebagai kehadiran gerak dalam ruang, sebelum jagat raya terbentuk, alih-alih ukuran waktu yang presisi, waktu itu tidak ada karena jagat raya hanya ruang hampa. Jadi tanpa benda kosmik yang bergerak secara teratur, waktu itu tidak ada. Bener juga sih, kalau kita diem aja, pasti juga nggak bakal ada waktu. Keempat, waktu makin lama akan makin terasa cepat. Kalau kita kembali ke masa dinosaurus, dalam waktu setahun terdapat 370 hari. Tidak seperti sekarang yang kini jumlahnya hanya 365, di mana waktu berkurang dengan sangat lambat. Ilmuwan mengetahui hal ini dari penelitian fosil dan batuan yang tumbuh mengikuti kalender lunar. Bertambahnya jumlah jam di tiap harinya disebabkan perputaran rotasi bumi yang melambat, karena tarikan gravitasi kecil dari bulan. Fenomena ini juga menyebabkan tiap harinya bertambah 1,7 milidetik tiap abad. Jadi meski diukur bintang waktu dalam 1 tahun, sebenarnya sama. Waktu akan terasa lebih cepat tiap abadinya. Kelima, sekarang itu tidak ada. Kalau kita melakukan sesuatu saat ini atau sekarang, kamu pasti tak berasumsi bahwa sekarang sebenarnya telah terjadi. Apakah persepsi waktu sekarang itu ada? Dalam hukum fisika, ruang dan waktu adalah sesuatu yang fleksibel, dipengaruhi gravitasi,
dan kecepatannya sendiri. Oleh karena itu, tiap sesuatu yang kita serap sebenarnya sudah usang ketika kita merasakannya. Contohnya, ketika kita melihat bulan purnama yang cahayanya terang, kita sebenarnya melihat refleksinya yang muncul 1,25 detik sebelumnya, di mana itu adalah waktu yang dihabiskan cahaya untuk sampai dari bulan ke bumi. Hal ini senada dengan apa yang Albert Einstein katakan. Untuk kami para fisikawan, perbedaan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan hanya ilusi, namun terus-menerus. Keenam, efek keganjilan terhadap waktu. Pasti kamu pernah ngerasain kalau waktu terasa sangat lama, dan suatu ketika waktu terasa cepat dan pendek. Padahal kamu pasti sadar banget kalau secara fisik kita menempuh waktu dengan bentang yang sama. Kalau berangkat ke suatu tempat, pasti terasa lebih lama dibanding pulang dari tempat itu. Meski berbasis perasaan, ternyata hal ini memiliki legitimasi ilmiah, yakni secara ilmiah bernama efek keganjilan atau oddball effect. Waktu adalah sesuatu yang dengan mudah dalam memanipulasi pikiran. Efek keganjilan ini memberi pendapat bahwa waktu benar-benar diperpanjang dalam pikiran kita ketika kita mengalami situasi tersebut. Teori ini berpendapat bahwa otak kita akan mempersepsi waktu akan lebih panjang ketika merasakan pengalaman baru ketimbang mengalami sesuatu yang telah familiar. Ketujuh, tinggi badan mempengaruhi persepsi waktu loh. Percaya nggak? Makin tinggi badan kamu, waktu akan berjalan lebih cepat juga. Analisis ilmiah akan waktu biasanya berjalan pada skala besar seperti teori relativitas Einstein. Peneliti menguji hal ini dengan menggunakan jam atom untuk membuktikan bahwa perbedaan tinggi badan akan menyebabkan perubahan yang terukur terhadap berjalannya waktu. Jika diletakkan dalam perspektif, puncak gunung Everest dan permukaan laut menghasilkan perbedaan waktu selama 15 mikrodetik selama setahun. Jadi, akan ada perbedaan waktu antara seseorang yang tinggi dan pendek. Cukup masuk akal jika orang yang pendek seringkali merasa lebih muda. Kedelapan, waktu tak sepanjang yang kita pikirkan. Satu hari terdiri dari 24 jam. Yang dihitung berdasarkan berapa lama bumi berputar pada porosnya atau berotasi. Namun hal ini tak benar-benar akurat, karena angka tersebut merupakan pembulatan ke atas dari angka sebenarnya, yakni 23 jam, 56 menit, dan 4,2 detik. Alasan mengapa kita mengukur hari selama 24 jam dari matahari terbit ke matahari terbit kembali, karena bumi bergerak di orbitnya untuk mengelilingi matahari di setiap harinya. Perubahan di posisi tersebut memperpanjang hari dalam kadar waktu yang sangat sedikit. Karena berbentuk siklus, 24 jam adalah angka yang tepat untuk memecahnya jadi satuan waktu yang lebih kecil. Ukuran hari sepanjang 23 jam, 56 menit, dan 4,2 detik disebut sidereal day. Sementara yang 24 jam disebut solar day. Dari 8 fakta tadi, fakta keberapa yang kamu banget? Jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.